Pasca pengakuan dan permintaan maaf Syahnaz terkait perselingkuhannya dengan Randy Kiernet terungkap, muncul banyak kontroversi yang kemudian menyeruak dari keluarga Syahnaz dan JJ. Sejumlah kontroversi tersebut menjadi sorotan publik. Ada apa di balik kontroversi tersebut? Selain itu, ada kabar Randy yang berencana menghapus tato gambar Syahnaz pada tubuhnya. Lantas, seperti apa proses menghapus tato di mata tato artis? Benarkah selain membutuhkan proses cukup lama, juga membutuhkan biaya yang cukup mahal? Dan apa pula arti tato foto Syahnaz di tubuh Randy selama ini? Lantas, seperti apa ahli agama menjelaskan efek bagi pelaku perselingkuhan dari sudut pandang agama, baik sanksi duniawi maupun sanksi di kehidupan akhirat nanti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca video pengakuan Syahnaz yang mengaku berselingkuh, kini sosial media pun dihebohkan dengan video Syahnaz sedang berjoget dengan sang kakak Nisha Ahmad. Video itu pun menjadi kontroversi dari keluarga Syahnaz. Ya, di tengah derita Lady Nayoan karena perselingkuhan sang suami dengan Syahnaz, justru berbeda dengan Syahnaz yang terlihat asyik berjoget ria di sosial media. Video Syahnaz berjoget tersebut diunggah oleh Nisha sang kakak setelah video pengakuan Syahnaz berselingkuh dengan Randy diunggah. Lantas, seperti apa tanggapan pakar hukum Farhad Abbas terkait video tersebut? Benarkah Farhad pun juga menyayangkan video Syahnaz berjoget tersebut, seolah ia seperti menari di atas penderitaan Lady? Hebat apa sih anak-anak kemarin sore tiba-tiba seperti itu kan? Kan ini mereka ini keluarga-keluarga besar-besar media sosial yang punya follower puluhan juta. Kalau perlu boikot juga sama kakak-kakaknya deh, sama ipar-iparnya sekalian. Biar mereka kapok. Supaya mereka fokus, jangan cari uang, cari popularitas, tapi fokus jaga adiknya walaupun yang sudah bersuami, agar tidak mengganggu suami orang. Lalu, kontroversi kedua terkait unggahan JJ di sosial media pribadinya yang menuliskan kalimat berikut ini. Dalam setiap rumah tangga, pasti ada pasang dan surut yang silih berganti. Hanya kita yang tahu bagaimana besar kecilnya ombak yang sedang kita hadapi. Dan biarlah itu hanya menjadi cerita perjuangan di masa tua kita. Kita bukan manusia sempurna. Dan kita memilih untuk selalu berbagi kebahagiaan, bukan ketidaksempurnaan. Dan semoga seterusnya seperti itu. Tulisan JJ dalam akun pribadinya ramai mendapat komentar pro dan kontra dari netizen. Lantas, seperti apa psikolog dan juga sosiolog ketika menanggapi pernyataan JJ tersebut? Sekarang untuk menerima kan kita melihat bahwa yang pria kan tetap menerima. Sekarang tinggal JJ mau bagaimana. Jadi apakah memang dia sudah hilang setianya? Terkadang kan ada yang pria setia, yang wanita tidak, atau sebaliknya. Penyebab dibalik itu perlu kita pertanyakan. Siapa tahu
mungkin ada kebutuhan yang sangat tinggi, kebutuhan biologis atau kebutuhan finansial atau apa yang sangat tinggi, yang membiarkan saja, mentolerir karena kebutuhan tidak bisa dipenuhi oleh dirinya. Itu semua akan menjadi bahan pertimbangan. Memang kalau di dalam masyarakat kita yang patriarkat ini, ya kan, bahwa ketika istri melanggar komitmen itu, suami kan tetap akan mempertahankan rumah tangga itu demi apa? Demi anaknya juga, ya. Nah, kemudian apalagi ketika perceraian terjadi kalau disebabkan oleh istri, sebenarnya perceraian itu bagi laki-laki itu adalah sebuah kekalahan, ketidakmampuan dia mengendalikan rumah tangganya. Ketika runtuhnya sebuah rumah tangga itu adalah kehilangan saya bilang kepemimpinan seorang laki-laki kan diuji adalah bagaimana dia mempertahankan rumah tangga itu. Kontroversi ketiga rumah tangga JJ dan Syahnaz terkait pernyataan dalam video permintaan maaf Syahnaz yang mengakui telah berselingkuh dengan Randy Kiernet. Dalam pernyataannya, JJ pun mengatakan terkait dua wanita mulia dalam kehidupannya. Salah satu yang disebut adalah Syahnaz istrinya. Pernyataan ini pun membuat kegaduhan baru di jagat maya karena terbilang kontroversial dan menjadi pro dan kontra. Lantas, seperti apa publik dan pengamat hukum ketika menelisik di balik pernyataan JJ tersebut? Seorang yang istrinya sudah selingkuh, kemudian kedapatan dan terbuka, kemudian laki-laki lawannya sudah mengaku, kemudian masih kita katakan dia adalah wanita mulia, itu perlu diperiksa kesehatannya. Apakah dia pengaruh keimanan atau pengaruh obat-obatan gitu. Jadi menurut saya rasa mungkin pengaruh ya ketidakmampuan secara ekonomi gitu, sehingga dia bergantung pada wanita. Makanya saya bilang cek kembali apakah ini merupakan eksploitasi atau mungkin ada faktor ekonomi di balik itu. Berarti ada satu hal yang tidak pantas ya, apalagi selingkuh ya. Selingkuh itu merupakan suatu hal yang tidak mulia sekali. Ya memang tergantung suaminya masing-masing. Cuman kalau misalkan JJ yang ngomong sih, menurut aku agak-agak kurang ya. Karena kan dia pelaku. Jadi menurut aku mending gak usah disebutin gitu. Kecuali dari JJ-nya sendiri ya yang ngomong kayak gitu. Kontroversi keempat adalah terkait postingan Ami Kanita ibunda Syahnaz di sosial media. Dalam postingan Mama Ami, ia pun mengunggah foto mesra Syahnaz dengan JJ. Dalam foto tersebut, terlihat Syahnaz pun merangkul badan JJ yang dibalas rangkulan oleh JJ. Dan yang menjadi sorotan tajam netizen adalah caption yang diunggah oleh Mama Ami, yaitu ucapan terima kasih dalam bahasa Inggris dilengkapi dengan lambang hati warna hitam yang menuai pro kontra dari netizen. Tak pelak, netizen pun menyoroti sikap Ami Kanita karena dianggap tidak memiliki empati kepada lady yang harus menangis karena rumah tangganya dengan Randy Kiernet di ujung perceraian. Iya, jelas dong, namanya juga orang tua berusaha mendamaikan, karena kalau tidak didamaikan otomatis akan memblow up kan. Yang salah satunya yang membuat J ini adalah bertahan ya mamahnya, dan juga di sini ada keluarga besar juga ya. Yang pasti namanya orang tua ya, artinya di sini seneng, pasti bahagia ya. Bahagia, dan juga di sini juga rasa terima kasihnya juga bukan hanya terima kasih aja ya, tapi juga ada sesuatu hal juga yang istilahnya sebagai penghargaan untuk dia, yaitu ya mungkin dengan aset-aset lah ya, dan juga masa depan yang akan dijanjikan lebih baik lagi, seperti itu ya. Selain kontroversi keluarga JJ dan Syahnaz yang menjadi sorotan netizen pasca pengakuan perselingkuhan Syahnaz dengan Randy. Lantas, apa alasan Randy menghapus tato foto Syahnaz di tubuhnya? Seperti apa proses menghapus tato
Dan apa pula arti tato itu sesungguhnya bagi Randy Kiernet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Setelah terungkapnya kontroversi pada keluarga JJ dan Syahnaz pasca perselingkuhan Syahnaz dengan Randy yang sudah terungkap, hal yang tidak kalah menghebohkan adalah penyesalan Randy dan juga niatnya untuk menghapus tato wajah Syahnaz di bagian tubuhnya. Menurut seorang tato artis di Jakarta, proses menghapus tato akan menelan biaya ratusan juta rupiah. Pasalnya, proses menghapus tato harus dilakukan secara bertahap, di mana dibutuhkan 5-6 tahap dengan jarak per tahapnya selama 1 bulan hingga 45 hari. Lalu benarkah biaya untuk menghapus tato tersebut membutuhkan biaya ratusan juta rupiah? Kalau laser sendiri, proses laser itu berlangsung lumayan cepat. Cuman untuk proses penghilangannya itu dibutuhkan lebih dari 5-6 sesi. Tergantung basic si tatonya sendiri gitu. Dan jarak antar sesi itu butuh waktu kurang lebih 1 bulan lah, 1 bulan sampai 45 hari sih. Lo ke Singapura atau lo ngilangin ke Singapura sama di Indo sih, buat sekarang gue ngeliatnya udah sama. Efeknya yang jelas duit lo bakal habis karena itu mahal gitu. Jadi gini, lo misalnya bikin tato satu punggung nih 100 juta, itu lo buat ngilanginnya bisa sekitar 300 atau 400 juta gitu. Yang dirasain sama kliennya sebenarnya ada dua. Selain emang duitnya bakal habis banyak gitu, sama dia lebih sakit aja pas prosesnya. Dia harus menghilangkan wajah orang yang dia sayang gitu. Jadi selain dia bayar mahal, terus dia sambil ngebayangin wajah yang orang dia sayang tuh dihilangin. Jadi sakitnya 2 kali. Iya, jadi lebih baik daripada di laser, lebih mahal, lebih baik direspon di bagian mata, hidung atau bibir gitu. Kalau menurut aku sih bagus, maksudnya setidaknya dia memberikan bukti sama istri dan orang banyak dan keluarga terutama bahwa memang dia ingin merubah. Pasti prosesnya lama juga sih Mbak kalau yang menghapus tato itu juga ya. Sudah terlambat juga sih kalau udah ketahuan semuanya kayak gitu. Selain itu, tato artis mengungkap bahwa arti tato wajah perempuan di tubuh seorang pria menunjukkan jika pria tersebut memiliki sebuah perasaan spesial kepada perempuan tersebut. Ahli tato juga menelisik arti dari tato wajah Syahnaz yang seolah Syahnaz menjadi pelindung dirinya. Hal tersebut merujuk pada pakaian adat yang digambarkan pada tato tersebut. Pasalnya, kostum yang dikenakan pada tato tersebut adalah simbol menolak balak. Biasanya tato untuk keluarga ya, pasti keluarga atau orang terdekat. Orang terdekat biasanya pasti ada ya seperti itu. Nggak mungkin jarang banget yang ngambil. Kecuali ada juga orang yang dikagumi. Iya, perasaannya sangat ada perasaannya menurutku iya, tapi kan perasaannya itu apakah dia itu kagum atau dia respect atau apa sampai dijadikan model. Nah itu kan kita nggak tahu ya, balik lagi ke personalnya lagi. Filosofinya kan ini kan Native American, ini kan Native American itu fungsinya secara keseluruhan itu untuk menolak bala yang tadi aku bilang. Terus kalau misalkan feather itu kan ada bulu itu untuk lebih kayak immortality. Artinya feather secara sendiri ya, secara sendiri seperti itu. Tapi secara keseluruhan itu tadi balik lagi dia untuk menjauhkan dari hal yang negatif. Sebagai protektor atau pelindung juga. Makanya kan itu kalau ada gambar tiger itu kan misalkan nih pada saat misalkan dia di hutan atau apa ada harimau
Nah, karena dia pakai kayak kepala ada harimaunya, jadi itu jadi takut kan kalau harimaunya, dia jadi melindungi dirinya. Kayak gitu aja sih artinya, sebagai protektor dan untuk melawan suatu hal yang negatif. Selain terungkapnya makna tato Syahnas di tubuh Randy, lantas seperti apa dampak perselingkuhan jika dilihat dari kacamata agama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Perselingkuhan yang dilakukan Randy dan Syahnas menimbulkan akibat dalam konteks agama. Ya, dalam agama Islam, apabila seseorang telah mengakui perselingkuhannya akan mendapatkan hukuman yang sangat keras, yaitu dirajam. Dan sanksi lainnya, jika sang istri yang mengakui perselingkuhan tersebut, maka suaminya pun berhak untuk menceraikannya. Sedangkan hukuman di akhirat, perselingkuhan serta perzinahan akan mendapatkan dosa besar, di mana seorang istri yang berzina akan kehilangan rahmat, bahkan pintu surga pun tertutup untuknya. Jika keduanya sudah saling mengakui melakukan perselingkuhan itu, ya pasti keduanya kalau di Islam itu hukumnya rezam. Hukumnya dirazam, yaitu digali, kemudian digali lubang tersebut sampai batasan leher. Setelah sampai batasan leher, hanya kepalanya saja yang terlihat, dilempar dengan batu sampai mati keduanya. Tapi kalau di Aceh itu dicambuk. Kalau hanya sekedar melakukan ya yang kecil-kecil seperti pelukan itu dicambuk. Tapi kalau udah lari masalah perzina, hubungan intim yang mereka sudah pasti punya keluarga masing-masing. Hampir lagi ketika seorang istri sudah, mohon maaf lahir batin, seorang istri sudah berani melakukan pengkhianatan cinta suaminya, melakukan yang namanya hubungan intim katakanlah, ini fatal. Bagaimana sanksinya? Risikonya harus ada yang namanya ketika dikhianatin cintanya, ada perselingkuhan, ada perzinahan. Suaminya mengetahui hak seorang suami adalah menceraikannya. Karena kenapa? Karena dia melanggar fatal agama, melanggar dari luar agama, melakukan dosa besar. Yang dimana perempuan ini harus menjaga kehormatannya. Yaghuddu min absarihim, menjaga pandangannya, wa yahfazu furujahum, yang menjaga kehormatannya. Kalaulah katakanlah dipertahankan demi mungkin anaknya dan sebagainya, alasan logisnya mungkin bagaimanapun, tetap tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa sudah dikhianati? Yang pasti dia mendapatkan 4 dan 5. Risiko dan konsekuensinya ketika seorang istri sudah khianat kepada suaminya. Yang pertama, dia dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dosa besar dilakukan. Yang ketiga adalah keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu rahmat? Gimana mau turun rahmat sedangkan dia melakukan aktivitas dosa, berzina, lalu suaminya nggak reda, sakit hati, sampai kasihnya Allah berguncang, sampai surganya Allah menutup. Buat siapa? Kita ketujuan di dunia ini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tugas kita supaya nanti kampung kita di mana? Surga. Surga itu apa? Akhirat. Yang ketujuan surga adalah ketika ini dilakukan dosa. Ya pasti pintu surga itu ketutup. Bagi siapa sih? Bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya, khianat kepada suaminya. Boro-boro masuk surga, ciumnya aja bau surga nggak didapatkan. Inilah risiko konsekuensi ketika seorang istri tidak bisa menjaga kehormatannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi
setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.